Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabar Anda? Kembali saya sering menjumpai Anda dalam dialog interaktif bersama Tribina Cita dan pada saat ini di studio juga sudah hadir seperti biasa setiap hari Selasa dari jam 2 hingga jam 3 sore. Pak Soke selalu hadir membawa serta anak-anak yang sudah pernah diaktifasi intuisi di Tribina Cita. Apa kabar Pak Soke pada siang hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Sri. Silakan ya Pak Soke. Kita sapa dulu pemirsa kita yang ada di rumah dan juga para audiens yang sudah hadir di studio pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali bersama Tribina Cita dalam rangka untuk membuat anak-anak lebih cerdas secara intelektual, secara emosional maupun secara spiritual. Di sini sangat penting sekali Mbak Sia untuk membentengi anak-anak kita dari pengaruh kemajuan zaman yang sudah sangat maju ini juga dari pengaruh globalisasi. Memang nggak bisa dipungkiri Pak Soke ya, perkembangan teknologi udah berkembang sedemikian pesat dan itu memang secara tidak langsung sudah mempengaruhi para anak-anak kita. Betul sekali Mbak Sri ya, jadi orang tua zaman sekarang itu sangat dilematis sekali ya. Di satu sisi anak-anaknya harus melek teknologi ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Di satu sisi pengaruh-pengaruh negatif dari kemajuan teknologi ini juga patut diwaspadai ya. Seperti kita ketahui sekarang itu anak-anak SD itu bawanya sudah bawa HP, sudah main media sosial media dan sebagainya. Bukan barang asing buat mereka. Betul sekali. Jadi kita kadang-kadang sulit untuk mengawasi anak kita bermain internet itu yang dibuka apa gitu kan. Nah makanya di sini kita pentingnya bahwa anak-anak itu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu biar tumbuh dari dalam hatinya sendiri. Kita juga nanti ya bersama-sama akan menyaksikan seperti apa sih hasil proses aktivasi yang sudah dilakukan di Tribina Cita. Kita akan menyaksikan juga nanti demonstrasi dari para adik-adik yang hadir di studio, makanya tetap ikutin kita hingga nanti jam 3 sore. Masih seputar perkembangan teknologi ini Pak Soke yang tentu secara tidak langsung sudah mempengaruhi perkembangan mental anak-anak kita juga. Nah ini menurut Pak Soke seperti apa ini? Sangat banyak sekali Mas Lia pengaruhnya karena diakui atau tidak perkembangan teknologi saat ini itu juga ada sisi positifnya, tapi tidak jarang ya anak-anak yang terpengaruh sehingga pemanfaatnya kurang tepat ya, sehingga menjadikan hal-hal yang negatif terjadi. Seperti pemberitaan saat ini yang sering kita dengar ya baik melalui media cetak maupun media elektronik, banyak anak-anak terutama anak-anak gadis hilang hanya karena berkenalan dengan temannya di Facebook ataupun di Twitter ya. Juga kadang-kadang anak-anak tidak terkontrol ya, kita nggak tahu anak kita itu lagi buka apa di internet. Nah yang saya tahu itu gini, kenapa sih orang tua membekali anaknya dengan handphone, sementara anaknya masih SD kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3, ini patut kita sayangkan. Begitu saya tanya, kenapa Bu anaknya kok diberi handphone, nanti kalau jemput biar enak Pak Soke bilang gitu ya. Sementara kalau menurut saya sih harusnya sekolah itu menyediakan layanan apa ya, seperti SMS center atau apapun, sehingga begitu anak misalkan pulangnya cepat itu langsung bisa di broadcast itu kan masuk semua, orang tua tahu bahwa anak pulang jam sekian. Jadi anak-anak yang belum waktunya baik itu SD maupun SMP itu sayurannya sih tidak kita bekali dengan handphone dulu, karena kita nggak bisa mengawasi anak kita itu bagaimana ya, secara melekat nggak mungkin. Nah di handphone tersebut kan banyak juga Mas dia game-game yang akhirnya membuat anak-anak itu malas untuk belajar ya, lebih asik main game. Saya aja yang udah tua itu begitu ketemu game baru itu kadang-kadang sampai lupa segala macam ya, main game aja gitu ya. Nah tapi kalau kita orang tua kan biasanya tahu ya saat kita kapan harus berhenti. Tapi kalau anak-anak, ini nanti akan berpengaruh bahwa anak-anak tersebut di samping kesehatannya juga akan terganggu ya, terutama mata. Ya, sekarang banyak sekali anak-anak masih SD itu kacamatanya udah tebal, sangat tebal sekali ya. Sementara saya yang udah tua gini, alhamdulillah sampai saat ini belum harus berkacamata gitu loh. Saya masih belum terlalu tebal kok Pak. Ya nanti ditebalkan Mbak Sri. Ya seperti itu ya, jadi secara fisik pun sebetulnya berpengaruh ya.
Banyak anak-anak kita nggak tahu bahwa anak-anak kita masuk kamar, menurut kita tidur ya, sementara di dalam main HP, main SMS gitu ya. Itu sering dulu anak saya sendiri itu seperti itu. Makanya saya paling marah kalau tidur kamar dikunci. Nggak bisa mantau nih apa yang dia lakukan Betul, di dalam. nggak bisa mantau. Makanya waktu anak saya SMA, itu saya belikan memang handphone ya, tapi dengan syarat tidak ada password. Ya, laptop juga demikian, tidak boleh di password. Sekali di password langsung saya jual, itu pasti. Dan tidur kamar tidak boleh dikunci. Ya, nah, sehingga saya setiap saat ya misalkan pas malam itu ya kebetulan saya terbangun itu saya buka pintunya, kalau dia tidur pulas ya berarti aman. Cuman kadang-kadang kita juga masih kecolongan ya, pura-pura tidur tapi di balik selimut masih SMS-an. Nah itu kadang-kadang membuat kita apa ya, mau mengontrolnya itu bagaimana kan juga sulit. Nah di sini perlunya kita itu membekali anak kita dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual. Nah minimal anak-anak kalau spiritualnya cerdas itu untuk berbohong dia malu. Nah, terutama itu, terus misalkan emosionalnya cerdas, anak-anak tidak ada anak-anak yang membantah orang tuanya dengan meledak-ledak. Ya, biasanya kan ada ya, ada anak ini banyak sekali masih yang datang ke tempat kami begitu ke mamanya itu ya kalau ngomong itu seperti kayak ke anaknya, ke temannya gitu ya. Ini kita juga nggak bisa menyalahkan 100% si anak ya, karena kita tahu sendiri bahwa terutama di keluarga ya sekarang orang-orang Jawa itu sudah hampir kehilangan urut-urutan ya. Ke mbahnya aja kadang bilang panggil mak atau panggil ibu, ya, ke kakaknya itu hanya panggil nama gitu ya. Sementara kalau zaman saya dulu ke adik itu harus nyebut dek gitu kan ya, ke kakak harus panggil mas atau neng atau ya yang jelas kita harus panggil neng, gus atau kakak ya. Kalau sekarang saya rasa nggak ada ya, banyak sekali anak-anak itu dalam keluarga itu saling hanya panggil nama. Nah ini nanti akan yang terjadi sulit, tante dipanggil mbak itu kan banyak ya. Nah, ini nanti terpengaruh mbak sih, sebetulnya kita nggak menyadari bahwa ini sebetulnya akan berdampak pada perilaku anak kita nanti. Sehingga anak kita itu orang Jawa bilang kurang unggah-ungguh. Jadi nggak tahu mana ini saudara yang lebih tua, bagaimana memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana menyayangi yang sesama, bagaimana mencintai yang lebih muda. Ini sepertinya nggak ada, gitu loh. Ya karena ini tadi dipengaruhi oleh perilaku mereka dalam keluarga itu, ya itu tadi sudah hilang bagaimana memanggil kakaknya, bagaimana memanggil adiknya, bagaimana memperlakukan adiknya. Sekarang kalau kita misalkan saya menyebut Mbak Sri dengan nama atau dengan sebutan D atau Mbak, ini jelas apa ya, rasa sayang kita itu beda. Ya kalau misalkan ke adiknya panggil D gitu ya, ini ada rasa apa ya, rasa harus melindungi. Sementara kalau sekarang kakak-kakak yang perhatian ke adik itu juga sudah sangat jarang sekali kalau saya lihat. Bahkan terjadi kompetisi tidak sehat dalam satu keluarga, itu yang terjadi. Oke, kalau sudah misalkan dihadapkan pada kondisi seperti itu Pak Soke, apalagi itu sudah merupakan satu kebiasaan yang turun-temurun boleh dibilang seperti itu, apa masih ada kemungkinan atau harapan untuk merubah suatu perilaku yang seperti itu, padahal itu udah jadi suatu kebiasaan? Sangat bisa Mbak Sia, kebiasaan itu kan yang menciptakan manusia ya. Sementara kita yakin bahwa kalau kebiasaan tersebut dirubah ya, kalau maaf dalam agama kita itu ada cara menumbuhkan kebiasaan itu butuh waktu 21 hari ya. Agar apa? Agar yang istiqomah tadi berubah menjadikan menjadikan manfaat, ada karomanya itu harus kita lakukan ya. Coba sekarang kita gini Mbak Sia. Pada waktu kita misalkan ngajak orang tua kita pergi ke Gunung Bromo umpamanya ya. Di sana sinyal HP nggak ada alarm, nggak ada apa. Kenapa? Orang tua kita itu jam 4 pagi beliau sudah bangun. Sementara kita masih molor umpamanya. Karena kebiasaan beliau itu bangun jam 4 pagi. Ya, jadi jam 4 pagi bangun langsung sholat ya. Sementara kita belum biasa seperti itu ya, sulit. Harus butuh alarm ya. Saya kadang-kadang lihat anak-anak muda itu kalau pas ada kegiatan itu ya, malam itu semuanya pada pasang alarm mau bangun jam berapa. Begitu alarm berbunyi ya cuman bunyi aja. Sampai pagi ya tetap berbunyi terus berkali-kali terus mereka tetap tidur. Ya itu karena hanya kebiasaan aja. Termasuk saya juga selalu pasang alarm nih kalau bangun pagi Pak Soke. Betul sekali Mbak Zia, misalkan gini, ada orang-orang bilang begini, Pak saya tuh kalau mau sholat malam nanti tidur lagi pasti subuhnya hilang gitu ya.
Itu kalau kita mau membiasakan nggak apa-apa lah ya untuk sehari sampai 1 bulan itu pasang alarm untuk subuhnya. Tapi kalau ini nanti sudah lebih dari 1 bulan, insya Allah saya yakin ini akan timbul kebiasaan. Nah ini yang terjadi, kalau kebiasaan anak-anak kita sudah berpola atau berperilaku seperti yang saya ceritakan di muka, yaitu sudah nggak ada istilah kakak dan adik dan sebagainya, ini bisa kita rubah Mas Dia. Kita rubah dengan mengaktifkan intuisi mereka sehingga mereka bisa mencerdaskan tadi intelektualnya juga, secara logika dia bisa paham, secara spiritual dia juga paham, secara emosional dia juga cerdas. Oke, kembali lagi ke topik kita tentang perkembangan teknologi yang bisa mempengaruhi mental anak. Nah tadi Pak Soke sudah jelaskan di awal pertemuan, kemudian untuk masalah teknologi yang semakin berkembang pesat, ini juga pasti secara langsung mempengaruhi aktivitas belajar si anak juga nih Pak Soke. Betul sekali Mbak Sia. Sementara ini kalau saya lihat ya, anak-anak yang ada satu anak ya misalkan, dia itu punya handphone, punya BlackBerry dan sebagainya. Lengkap, ada lengkap semua. banget ya, bahkan iPad juga dia pegang. Nah setelah dia ditempatkan di tempat kami, kurang lebih baru berapa hari ya, belum 1 minggu ya, tanpa handphone, tanpa apapun, tanpa uang. Tanpa alat komunikasi sama sekali. Tanpa alat komunikasi sama sekali. Ternyata dia bisa hidup ya, ternyata sholatnya dia lebih tekun ya, ternyata dia belajarnya juga lebih bagus dan saya yakin anak tersebut bukan anak yang bodoh ya, ternyata anak yang cerdas juga ya. Sementara kalau dia waktu di lingkungannya mungkin karena pengaruh ya itu tadi, waktunya belajar lebih baik apa ya, kalau istilahnya sekarang anak-anak bilang apa itu chattingan gitu ya, atau main BBM-an dengan temennya atau main Twitter ataupun main game. Nah sementara kalau ini nanti kebiasaannya kita rubah, kita perkenalkan ya misalkan sampai 1 minggu 2 minggu tanpa harus berkomunikasi, tanpa bukan tanpa berkomunikasi ya, tanpa alat komunikasi, tanpa laptop, tanpa internet, insya Allah nanti ini akan bisa berubah dan insya Allah saya yakin juga hasilnya akan dahsyat ya, karena apapun itu ya kita tahu bahwa semua senakal-nakalnya anak menurut kita sebetulnya dia punya banyak sisi positif ya, tapi karena kita kadang-kadang itu sudah terlalu menjas bahwa anak tersebut itu sulit diperbaiki. Kan sering ada orang-orang bilang kata-kata gini, anak orang tua maupun teman ataupun saudara bilang kamu itu sudah nakalnya minta ampun, sulit untuk dijadikan baik. Ini akan tertanam di otak anak tersebut sehingga anak tersebut percuma saya berbuat baik, toh saya sudah dicap bahwa saya itu tidak bisa baik gitu. Oke, jadi kita di sini sebagai orang tua sebaiknya menghindari penyebutan atau penekanan kata-kata nakal kepada anak. Itu akan terekam di memori dia. Iya betul sekali. Jadi kita hindarilah bahwa tidak kalau anak kita itu sedikit nakal itu jangan lalu dijudge bahwa anak kita itu nakal ya. Kadang-kadang orang tua itu dengan enaknya bercerita pada teman-temannya, anak saya ini mau akalnya minta ampun gitu ya. Nah, mengungkapkan seperti suatu kebanggaan, padahal itu salah sekali, bisa buat anak kita jadi down. Jadi sebetulnya kan gini, kadang gini Mbak Sia, ada juga gini, orang tua sudah memperlakukan anak sedemikian rupa tanpa pernah mengatakan salah, tanpa pernah menyebut bahwa anaknya nakal, tanpa menyebut bahwa anaknya itu tidak pinter dan sebagainya. Tapi di sekolah kadang-kadang anak tersebut diperlakukan seperti itu. Pernah saya ceritakan bahwa ada anak itu SD kelas 1 di salah satu SD negeri di Kabupaten Malang. Ya, memang awalnya begitu masuk ke tempat kami itu nilainya itu sangat bagus sekali, kalau enggak bebek ya monyet ya kursi itu 2, 3 dan 4 itu sudah langganan. Maka saya enggak menyalahkan gurunya waktu gurunya bilang bahwa anak ini butuh perhatian. Anak ini butuh dianggap berkebutuhan khusus katanya gitu. Bahkan disarankan untuk masuk sekolah inklusi. Ya. Tapi begitu dibawa ke tempat kami, diikutkan aktivasi intuisi, alhamdulillah 1 minggu setelah pelatihan, dia ada di ulangan umum, ulangan hariannya itu nilainya sudah mulai bagus, 9, 10, ya, ada yang 8, banyak teman-temannya yang di bawahnya. Ya, ironisnya sang guru masih bilang begini, anak ini masih tetap harus dibawa ke sekolah berkebutuhan khusus. Ya. Akhirnya begitu orang tuanya itu istilahnya bilang sama saya seperti itu, akhirnya
saya datangi si sekolah tersebut, ya saya tanya pada gurunya, gini Pak, anak ini kan awalnya memang tidak pinter, boleh dikatakan anak ini bodoh. Nah, kenapa kok tiba-tiba jadi pinter? Ini jadi timbul pertanyaan dalam diri saya, itu kata gurunya. Saya bilang gini, Bu, Tuhan itu kalau membuat orang pinter, membuat orang menjadi lebih baik, itu tidak butuh waktu yang lama, saya bilang gitu. Tapi kan ini harus perlu diwaspadai Pak, bilang gitu. Kalau menurut saya yang diwaspadai bukan siswanya, harusnya ibu yang harus saya waspadai. Ada apa dengan ibu pada anak ini, saya bilang gitu. Nah akhirnya kebetulan di situ ada siswa kelas 4 juga demikian, tapi gurunya mau menerima dan akhirnya atas pertimbangan dan sebagainya tidak jadi anak itu dimasukkan ke sekolah inklusi dan alhamdulillah Mbak Asti, sampai saat ini anak itu perilakunya juga tidak berperilaku seperti anak berkebutuhan khusus. Ya, nilainya juga tidak pernah turun dari 8, ya. Nah, ternyata memang ada yang salah ya. Memang kadang-kadang ini terjadi kenapa ya? Terjadi hanya karena kurangnya komunikasi antara guru, siswa dan orang tua itu aja. Oke, sangat menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini Pak Soke. Nanti tetap akan kita lanjutkan dan untuk pemirsa Batu TV jangan beranjak dulu kemana-mana karena kami akan kembali usai Anda menyaksikan insert dari tayangan profil yang ada di Tribina Cita berikut ini. Saya memang sangat susah untuk belajarnya. Kurang percaya diri. Saya nggak bisa konsentrasi. Saya kehilangan rasa percaya diri ya. Lebih sering lupa. Sering minder kayak nggak mau bergaul gitu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini tentu saja tidak lepas dari otak-otak jenius yang terus melakukan inovasi di berbagai bidang. Segala kemudahan yang kita nikmati seperti listrik, telepon, televisi, kendaraan, dan hampir seluruh peralatan yang kita miliki di rumah bukanlah serta-merta turun dari langit, melainkan karya dari hasil jerih pemikiran para ilmuwan. Para pemikir hebat yang mampu merubah dunia menjadi seperti sekarang ini hanyalah orang-orang biasa yang berhasil melatih otaknya untuk bekerja secara maksimal serta mampu menyeimbangkan antara kecerdasan emosional dan intelektual. Nah, tidak menutup kemungkinan kita pun juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Memang perlu tindakan khusus untuk melatih otak bekerja secara maksimal. Metode yang diterapkan pun juga sudah cukup banyak dikenal masyarakat. Namun, tanpa bimbingan yang benar, seringkali putus di tengah jalan dan bahkan banyak yang tidak berhasil sampai tujuan. Melalui program aktivasi intuisi, Tribina Cita menghadirkan sebuah metode yang efektif guna membantu permasalahan Anda ataupun putra-putri Anda di dalam meningkatkan kemampuan kecerdasan otak secara intelektual maupun emosional, sehingga terbentuk intuisi yang tajam.
Proses pelatihan di Tribinacita diawali dengan mendengarkan audio aktivasi. Proses ini bertujuan untuk merangsang sel otak yang kendor agar bisa aktif serta bekerja kembali. Dalam durasi 30 menit, para peserta aktivasi diharuskan memahami dan menghayati isi dari audio tersebut dengan mata terpejam, sementara para instruktur mengawasinya. Setelah selesai, peserta melakukan relaksasi dengan menghirup nafas dalam dan mengeluarkannya melalui mulut. Relaksasi tersebut bertujuan untuk menstimulasi otak. Latihan selanjutnya adalah mencoba membedakan warna, gambar, serta angka dengan mata tertutup. Tidak seluruhnya peserta aktivasi langsung mampu melakukannya. Beberapa di antaranya masih salah, namun yang langsung berhasil juga banyak. Yang berhasil akan langsung menuju tahap latihan selanjutnya, sementara yang masih belum bisa akan terus dilatih instruktur. Dilanjutkan dengan menggambar, tetap dengan mata tertutup. Peserta yang telah berhasil di tahap pertama dilatih kemampuannya untuk membuat coretan gambar dengan warna serta tema yang berbeda sesuai imajinasi peserta masing-masing. Membaca pun mereka lakukan dengan mata tertutup. Ini bertujuan untuk menguatkan memori peserta. Beberapa ahli berpendapat di dalam kondisi gelap otak akan bekerja secara berbeda. Tentu saja dalam gelap otak akan lebih berkonsentrasi dan fungsi otak akan meningkat. Rasa, suara, bau, warna, itu semua hanyalah di luar. Setelah masuk ke dalam otak, maka semua stimulus tersebut akan dirubah menjadi listrik dan akan terbaca oleh otak yang teraktivasi. Pada sebagian remaja, bahkan ada yang mampu bersepeda walau mata tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi bagaimanapun otak juga tetap mampu menjaga keseimbangan badan. Bagi peserta anak-anak, kesuksesan pada latihan tersebut sebenarnya bukanlah tujuan utama dari kegiatan aktivasi ini, melainkan semata-mata untuk mengukur ketajaman intuisi peserta yang telah diaktifasi. Sementara tujuan utamanya adalah menyiapkan otak si peserta untuk menerima setiap pelajaran dan bagaimana cara menyimpannya, sehingga memori mereka tetap aktif kapanpun dibutuhkan.
Tidak ada trik, sulap, magic, ataupun mengintip di dalam metode ini. Dan aktivasi ini tidak memiliki efek samping yang negatif karena tidak menggunakan obat-obatan ataupun mantra-mantra. Hal tersebut terbukti dari pengakuan berikut ini. Jadi begitu saya aktivasi, alhamdulillah anak saya yang nomor 2 itu langsung begitu terima rapot itu ranking 2. Saya sampai terharu dan ibunya juga sampai terharu juga. Dan ibunya sampai kaget, kenapa kok sampai begitu dipanggil sama gurunya kok bisa sampai ranking 2 itu nggak tahu. Sampai terkaget-kaget dulu, istilah bingung. Akhirnya dari situlah saya terus aktivasi terus ini dan alhamdulillah ada hasilnya di aktivasi ini. Alhamdulillah sekarang ada mulai berani maju, terus sudah mau mengerjakan soal di sekolah ini udah berani gitu. Alhamdulillah setelah mengikuti aktivasi di sini nilainya juga bagus, percaya dirinya juga bertambah. Kalau dulu itu dapat nilai 6 itu sudah bagus sekali menurut saya juga dirinya. Sekarang dapat nilai 75 itu dia malu untuk bilang katanya masih jelek. Metode aktivasi intuisi ternyata bukan untuk anak-anak saja. Para remaja dan mahasiswa pun mulai menggemarinya. Ada sedikit perbedaan di dalam latihan untuk remaja. Jika pada anak-anak dilatih membedakan warna, gambar, bau, serta rasa, pada remaja dilatih dengan membaca secara cepat, namun paham dan mengerti. Berlatih cara memahami soal dengan tepat, belajar cara belajar, serta masih banyak lagi metodenya. Setelah mengikuti aktivasi di sini, saya bisa lebih konsentrasi, belajar saya lebih tenang. Untuk masalah pelajaran, guru-guru itu lebih bangga ke saya. Saya jadi prestasi saya meningkat. Untuk guru saat menerangkan saya lebih paham, lebih mengerti lagi. Di saat saya ada 2 kegiatan yang bentrok, seperti tryout sama aktivasi ini. Orang tua justru nyuruh saya untuk ikut aktivasi ini. Kami diajarkan untuk mengenal karakter orang lain, bagaimana kita harus belajar, bagaimana cara kita mengingat pelajaran. Nah, dari materi-materi itu, akhirnya saya bisa menyesuaikan diri di lingkungan kampus, di lingkungan saya yang baru, dari lingkungan SMA ke lingkungan kuliah ini. Rasa saya percaya diri saya mulai tumbuh dan saya yakin saya akan bisa sukses di Universitas Brawijaya ini. Yang paling saya sukai sih latihan konsentrasi karena manfaatnya terasa banget dari saya belajar waktu di kuliah itu kalau ada teman yang ngobrol nggak terganggu sehingga bisa dapat nilai yang bagus. Saya bisa lebih mengasah daya ingat saya. Jadi kalau habis dikasih pelajaran dari dosennya, saya bisa mengingat lagi dari rumah. Saya pelajarin lagi sampai saya bisa dengan lancar. Seluruh kerja organ tubuh manusia adalah berpusat pada otak. Untuk itu perlu sekali melatih otak kita agar tetap bekerja secara maksimal. Jika tidak, maka sel-sel otak akan menjadi kendor. Jarang diajak bekerja atau berpikir merupakan salah satu penyebabnya. Bahkan faktor usia juga sangat mempengaruhi. Hal ini pasti akan berpengaruh pada kerja organ tubuh yang lain. Beberapa fakta membuktikan, dengan otak sehat serta intuisi yang tajam, ternyata mampu membunuh berbagai macam penyakit. Bahkan penyakit yang ganas sekalipun. Semua bengkak semua dari sini sampai besar gini. Terus badan saya sampai 83 itu beratnya. Terus bengkak semua, terus akhirnya sampai nggak bisa jalan, ya jalan merambat gitu. Setelah mengikuti aktivasi, kondisi saya sudah normal, terus sudah tidak ada keluhan lagi, hanya tinggal sedikit pegang yang agak berat itu masih belum kuat, kemudian kalau jalan agak cepat itu masih belum.
sudah untuk jalan kemana sudah bisa. Sungguh, otak adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa manfaatnya. Maka dari itu, sayang sekali rasanya jika kita tidak menjaganya. Pada bimbingan belajar Tri Bina Cita, selain program aktivasi intuisi, disertakan pula pelatihan